Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nasi bitaqallah wa ta'ati la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zubratal mu'minin rahimakumullah, jamaah muslimanul iman yang dirahmati Allah. Mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kekuatan dan kelapangan baik umur maupun yang lainnya lah. Nikmat iman, Islam dan sebagainya yang telah kita terima, sehingga kita dapat berhadir dalam majelis ini, menjalani kewajiban kita berupa salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mudzakarah insyaallah sampai waktu syuruk nanti. Semoga apa-apa yang telah kita laksanakan ini Allah jadikan sebagai amal soleh yang dijajar dengan pahala yang banyak dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema hari ini judulnya jihad. Jadi jihad ini sering disalahpahami oleh kita sebagai satu amaliyah yang menyeramkan. Maka pada pagi ini saya ingin memberikan pengertian sedikit kepada kita tentang jihad. Jadi jihad itu dalam Islam itu diperintah. Setiap muslim wajib berjihad. Kalau sampai kita mati tapi belum pernah berjihad, maka kita masuk dalam mati jahiliyah, matinya orang-orang non-muslim. Nah, di mana perintah jihad itu nanti silakan dicek, kalau ada yang sekarang mau cek silakan. Surat Al-Hajj ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah haqqa jihadi. Bapak masih ingat kalau hari Jumat itu khotib pernah ittaqullaha haqqa tuqatih, ada haqqonya. Bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Lah kali ini wajahidu dan berjihadlah fillahi di jalan Allah haqqa jihadi, dengan sebenar-benarnya jihad. Jadi jihad itu diperintah dan wajib setiap kita itu mau mengikuti perintah ini. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah bilang, barang siapa dalam hidupnya sampai matinya, jangankan berjihad, mimpi berjihad pun nggak mau dia, ngimpi doang. Ngimpi kan angan-angan Pak, hayal, nggak mau itu, mati jahiliyah. Jadi jihad itu perlu. Nah, tapi nanti makna jihad saya kasih tahu. Lalu perintah kedua ada di Al-Furqan ayat 52. Ya, wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan jihadlah kamu kepada orang kafir. Nah, sekarang kepada orang kafir. Kepada orang kafir bihi dengan Quran. Jadi kita disuruh jihad kepada orang kafir bukan dengan pedang, Pak. Dengan Quran. Jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Jihad yang besar itu artinya gini, jihad yang melibatkan semuanya. Ya, besar itu. Ini ada dua perintah, jihad dengan haqqo jihadi dan wala fala tuti'il kafirin. Jangan kamu ikuti orang kafir itu, dan jihadlah kamu kepada mereka dengan Quran, dengan jihad yang besar. Dua perintahnya ya. Jadi jihad itu mesti diprioritaskan. Jihad itu bahkan di Quran dibilang begini, dia mesti lebih diutamakan dari kehidupan Bapak di dunia ini. Dalam At-Taubah Allah mengancam, kul, katakan Muhammad pada orang-orang beriman, in kana abaukum, kalau seandainya bapak-bapak kamu, wa abnaukum dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kamu, wa azwajukum dan istri-istri kamu, wa asyratukum dan saudara kamu, wa amwalukum dan harta kamu, dan perniagaan yang kamu takut merugi lebih kamu utamakan daripada jihad pada Allah, maka tunggu tanggal mainnya, kata Allah begitu. Jadi nggak boleh kita utamain anak kalau belum jihad. Jihad mesti nomor satu.
Tapi kan bayangan Bapak belum tahu nih jihadnya apa ya. Tapi saya kasih tahu dulu, dalam agama ini selain diperintah, jihad mesti dinomorsatukan di awal. Melebihi kita menomorsatukan anak, bapak kita, saudara kita, bisnis kita, harta kita, semua yang kita tiap hari kita kejar tuh loh. Mau kemana lo? Cari makan. Mau kemana? Cari ini. Itu nggak ada apa-apanya kalau bapak belum jihad. Jadi ancaman Allah di At-Taubah ayat 24, katakan Muhammad kepada orang-orang itu, seandainya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, harta kamu, istrimu, saudaramu lebih kamu cintai daripada jihad di jalan Allah, maka tunggu tanggal mainnya. Kata Allah begitu. Ya cek ya Pak ya. Surat At-Taubah ayat 24. Nah, sekarang nomor 2, bab kedua. Mari kita mengetahui bahwa apa kedudukan jihad dalam Islam ini. Tadi kan diperintah ya. Jihad itu diperintah. Maka kedudukan jihad adalah salah satu ciri-ciri orang beriman. Jadi jihad itu menjadi salah satu ciri orang beriman. Kalau dia belum jihad, maka imannya diragukan. Iman itu diragukan. Ya. Ini Bapak bisa cek di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15. Kata Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Hanyalah orang-orang yang beriman itu cirinya adalah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. 1. Walam yartabu, dan 2, dia tidak ragu-ragu lagi. Yakin penuh, yakin sama Quran, yakin sama Allah, yakin sama malaikat, beriman. 2 cirinya. 3, wajahadu bi amwalihim wal anfusihim fi sabilillah. Dan dia berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dirinya. Itu ciri orang beriman. Jadi kedudukan jihad itu adalah bagian dari iman. Kalau Bapak saya yakin di ruangan ini semua tuh Allah udah tetapkan Bapak beriman sekarang. Amin. Apa buktinya? Nabi berkata begini, idza ra'aitumur rajulu ya'tadul masjidah, kalau kamu menyaksikan ada orang-orang laki-laki mendatangi masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia itu orang beriman. Mau Bapak kesini ngapain? Sholat, ngaji, zikir, itu orang beriman. Nah tapi keimanan Bapak sekarang ini bisa diragukan. Yang meragukan siapa? Allah. Diragukan kalau Bapak belum berjihad. Ini ayatnya. Sesungguhnya hanyalah orang beriman itu, pertama cirinya dia beriman pada Allah dan Rasulnya. Kedua, dia walam yartabu, dia tidak ragu-ragu lagi, mantep, nggak malu jadi orang Islam. Dan ketiga, wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan yang ketiga, cirinya orang beriman, dia berjihad dengan hartanya dan dengan dirinya fi sabilillah, di jalan Allah. Itulah makna jihad. Menggunakan semua potensi dirinya dan hartanya di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Jihad itu sungguh-sungguh maknanya, fokus. Beragama Islam fokus. Jadi nggak setengah-setengah. Berislam penuh dengan ilmu, sehingga dia tahu yang mana yang baik, yang mana yang benar, yang mana yang ini. Dia jadi orang alim. Nah itulah jihad. Ya. Jadi dengan hartanya dia berjihad di jalan Allah. Tidak pernah satu kali pun hartanya didapat dari jalan yang haram dan dibuang ke jalan yang haram, nggak pernah. Itu jihad baru. Jadi dia jaga hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Ya. Jadi kalau jihad dengan harta tuh begini Pak, Bapak mesti paham dulu arti kata-kata infak, sedekah, zakat. Infak, kalau mau jihad dengan harta nih, infak itu artinya dari kata-kata nafaqah. Nafaqah itu artinya gang sempit yang ujungnya nggak ada buntu, jadi molos saja gitu. Nah maksudnya infak tuh dari kata-kata nafaqah artinya kalau Bapak punya rezeki, Bapak terima, itu masuk kantongnya cuma sebentar, kalau langsung molos lagi keluar. Makna infak yang kedua artinya belanja. Jadi kalau Bapak menginfakkan harta, artinya membelanjakan harta.
Ada dua jenis, infak fi sabilillah dan infak fi ghairi sabilillah. Infak di jalan Allah dengan infak yang bukan jalan Allah. Infak yang bukan jalan Allah, beli rokok, beli beras, itu bukan jalan Allah. Belanja aja biasa. Nah, infak di jalan Allah dibagi. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Ya, infak di jalan Allah tuh ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang sunnah namanya sedekah. Sedekah nih. Sedekah dibagi lagi, sedekah sunnah, sedekah wajib. Sedekah yang wajib namanya zakat. Gitu urutannya. Nah, jadi kalau kita mau bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan biamwalina, dengan harta kita, caranya mesti ngerti dulu. Ini sekarang saya kasih Bapak sebagai apa nih? Sebagai zakat, ada aturannya. Sebagai infak, ada aturannya. Sebagai sedekah, ada aturannya semuanya. Nah, sungguh-sungguhnya kita mengetahui ilmu mengenai itulah jihad. Jihad. Menurut Bapak yang pantas, nih saya kasih rumusnya. Kita sedekah minimal dari apa yang kita terima itu 1/40 atau 2,5% buat Allah. Buat kita berapa? 97,5. Menurut Bapak lebih pantas kita dapat 2,5 atau 97,5? Ini harta dapat nih, gaji 10 juta. Berarti yang kita zakatin berapa? Yang kita sedekahin 2,5% atau berapa? 250.000. Ya. Menurut Bapak logikanya nih, ini kan duit Allah semua nih. Hadza rizqu minallah, ini rezeki dari Allah. Lebih pantas kita ngasih ke Allah yang 9 juta 97% ya. Atau yang 2,5. Pantesan banyak kan buat Allah. Tapi Allah kasih keringanan sama kita. Maka kita disuruh berjihad. Lu tahu diri lu. Habis lo kasih sedekah sama gue, jangan lupa hitung zakat mal. Jangan lupa, itu deretan orang yang mesti dapat harta kita. Dia Al-Baqarah lihat. Dari mulai orang tua kita, kerabat, anak yatim, orang miskin, jaril dzunub, jaril qorib, tetangga dekat, tetangga jauh, mesti dapat duit kita itu. Ada hak mereka di rezeki kita. Itu kalau Bapak mau berjihad dengan harta. Nah, satu lagi jihad bi anfusina, dengan diri. Ya, ini makna jihad ini, bersungguh-sungguh dengan diri kita di jalan Allah. Maksudnya sumbangkan semua diri kita ini, potensinya, ilmunya, tenaganya, pikirannya di jalan Allah. Jangan sekali-kali nyumbangkan diri kita ini untuk maksiat. Misalnya kita punya lahan di samping rumah agak luas, itu yang main gaple, yang main minum-minum daripada dia nggak di sini aja ngumpul kerambol. Jadi pinggir rumah tuh rame, ada kerambol, ada judi, ada minum-minum. Boleh apa kita? Silakan. Mati kita, Pak. Mati sengsara kita, Pak. Karena membawa dosa jariah. Kita yang memulai, mempersilakan, sama jahatnya kita dengan yang melakukan dalam Islam. Jadi jihad dengan diri adalah bersungguh-sungguh kita di jalan Allah dalam hal apapun dan dalam hal ibadah. Nah, itu namanya berjihad. Jadi kedudukan dia adalah bagian dari iman. Sehingga Allah sendiri menjanjikan, siapa yang berjihad, aku gak butuh apa-apa dari kamu. Untuk dirimu sendiri, upahnya nanti. Nah, apa upah jihad? Allah dengan lemah lembut itu menawarkan kita jihad. Secara Allah menawarkan seseorang kepada orang lain berbisnis. Kalau kita perhatikan nengok surat As-Saff ayat 10, di situ Allah berkata begini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman di Nurul Iman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu saya tunjukkan satu bisnis denganku, kata Allah, yang bisa menghindarkan kamu dari api neraka. Jadi Allah tuh nawarkan kita. Maukah kamu saya tunjukkan satu bisnis dengan saya nih, kata Allah, yang bisa, bisnis ini membuat kamu beruntung, kamu tidak akan masuk neraka. Tunjikum min azabin alim. Kalau kita ditawarin gitu sama Allah,
Kira-kira jawabannya apa Pak? Mau apa enggak? Mau. Maka Allah buka tuh rahasianya bisnisnya. Tu'minuna billahi wa rasulih. Engkau beriman aja deh pada Allah dan Rasulnya. Satu. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan engkau berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan dengan dirimu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu baik bagimu kalau kamu mengetahui rahasianya. Itu As-Saff ayat 10 dan ayat 11. Kemudian Allah lanjutkan, kalau kamu mau bisnis seperti itu, syaratnya kamu beriman pada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri, maka Allah kasih upahnya. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni semua dosamu. Satu. Kedua, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah kasih kamu surga yang ada sungai-sungai di dalamnya. Wa masakinat thayyibah, dan Allah kasih tempat tinggal yang baik di surga Aden. Zalikal faulul azim, dan Allah kasih pula kemenangan yang besar. Terakhir di dunia ini waktu belum mati Allah kasih apa? Wa akhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Dan ada juga yang yang kamu suka dengan ini nih. Di dunia saya kasih sebelum kamu mati. Kamu dapat pertolongan dari Allah yang instan. Instan itu begini. Setiap Bapak perlu pertolongan Allah, baik materi baik apa, Bapak mengcalling Allah nih. Di tahajud langsung kontan ditolong. Kalau Bapak jihad itu diuraikan lengkap di As-Saff ayat 10 sampai ayat 13. Maukah kamu saya tawarkan bisnis sama aku? Ya bisnis kata Allah. Mau. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Satu. Kedua, kamu jihad di jalan Allah dengan hartamu dan dirimu. Itu yang terbaik bagi kamu kata Allah. Setelah itu saya akan kasih keuntungan buat kamu, saya ampuni kamu, ada surga buat kamu, dan sebelum kamu mati, setiap kamu minta tolong sama saya akan kasih bantu kamu. Kesimpulannya begitu ayatnya. Jadi kedudukan jihad itu luar biasa Pak, luar biasa kedudukan itu. Maka mari sama-sama kita berjihad. Kalau dalam arti jihad itu bersungguh-sungguh dengan diri, ayo sungguh-sungguh jadi orang Islam, bantu Islam ini. Bukan hanya dengan harta, bantu dengan diri kita. Mari kita sungguh-sungguh belajar apapun, sehingga nggak kelihatan kita cuma ikut-ikutan, cuma berislam secara sederhana aja. Allah saya sih biasa-biasa aja deh, yang penting masuk surga. Nggak ada yang begitu bisa. Harus diperjuangkan tuh semuanya. Gitu. Jadi kita mesti jadi orang yang alim, berilmu, dengan diri kita bisa jadi banyak manfaat untuk orang lain. Lewat ilmu kita, lewat tenaga dan lewat pikiran. Dengan harta, jangan pelit-pelit. Islam melarang kita untuk bakhil. Ya, jadi dengan harta kita sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah dengan harta kita dan dengan diri kita. Nah, itulah makna jihad. Adapun makna jihad mengenai perang ada juga dalam Quran, tapi jihad dalam arti perang, terbunuh di jalan Allah, itu sebetulnya salah satu dari jihad saja. Karena jihad yang paling tinggi sebenarnya bukan itu. Walaupun Allah juga menjanjikan sama dengan yang tadi. Innallaha yastara, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang mukmin itu harta mereka dan diri mereka. Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Kata Allah di At-Taubah. Tapi syaratnya mereka berperang di jalan Allah dan kemudian terbunuh atau membunuh. Nah, itu jihad di jalan Allah. Tapi itu jihad cuma salah satu dari jihad yang sangat luas sekali artinya. Ya, jadi jangan ini, Bapak jangan dia kecil hati. Kalau kita nggak pernah perang nggak apa-apa. Yang penting kita sungguh-sungguh. Tentunya Bapak pernah tahu ya, asnaf zakat. Ada orang-orang yang berhak dapat zakat 8 golongan. Di antaranya ada fi sabilillah. Itulah orang jihad. Nah, sekarang maknanya diperluas kan. Ustadz juga fi sabilillah. Karena dia berjuang di jalan Allah, menyebarkan kebaikan. Guru juga, apa juga. Terserah. Yang penting Bapak melalui amaliyah pribadi dengan diri dan dengan harta Bapak lakukan. Memberi makan orang. Contohnya Pak Usep ya, kemarin tuh. Berapa kali kita dimanjakan dengan nasi uduk dan gorengan dari Bu Olin itu. Itu termasuk jihad. Walaupun beliau nggak menyadari gitu.
Ya, tapi balasan Allah nanti akan besar di akhirat. Amin. Ya, gitu. Ya termasuk Pak Tri lah yang udah menamakan gengnya dengan mendoan grup gitu. Termasuk. Ya. Nah, ada juga jihad yang Rasulullah sampaikan kepada kita yang selevel dengan itu. Saya kasih contoh. Kata Rasulullah, "Inna min a'zamil jihadi kalimat adlin inda sultanin jair." Sungguhnya jihad yang azam itu jihad yang besar. Yang adalah kalimat yang adil yang kau sampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Jadi kita nih kedudukannya sebagai ulama, sebagai ketua partai, sebagai apa gitu. Lalu ada penguasa yang zalim. Kita berani datang ke depan dia. Kita bilang, "Bapak salah." Sampai dia merubah kebijakannya, Pak. Ini dilakukan oleh dua nabi. Pertama Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud kan. Bapak kalau lihat Al-Baqarah 258 229-nya. Di mana Raja Namrud ngotot. "Kamu Tuhanmu siapa sih sebenarnya?" "Allah." Yang menghidupkan dan yang mematikan, kata Ibrahim. Lalu Raja Namrud berkata, "Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Nih, saya buktiin." Dia panggil dua orang. "Sini kamu." Yang satu dimatiin, yang satu dibiarin hidup. "Tuh, saya menghidupkan sama mematikan." Lalu Nabi Ibrahim mendebat lagi. "Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur dan meninggalkan bulan." Nah, Namrud kayak nggak bisa menjawab lagi. Jadi dia berkata adil di hadapan penguasa zalim. Kedua, Nabi Musa. Allah menyuruh Nabi Musa datang ke Fir'aun. "Izhab ila Fir'aun." Pergi Musa kamu ke Fir'aun. "Innahu tagha." Sungguh dia amat keterlaluan. Nabi Musa karena dia tuh gagap, Pak. Nabi Musa tuh dari kecil lidahnya terbakar api, jadi gagap. Dia bilang sama Allah, "Ya Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Aku ini lapangkan dadaku, aku takut mau Firaun. Dan lancarkan lisanku supaya mereka mengerti perkataanku. Dan aku minta dikasih teman ke Firaun, enggak mau sendiri aku. Maka dikasih Harun, berangkat berdua. Lalu dia mendebat Firaun. Padahal Firaun yang didebat itu adalah saudara tirinya. Karena dia waktu kecil kan diambil anak sama Firaun, Ramses. Nah, dia anak ini punya Firaun kemudian punya anak juga yang seumur sama dia. Jadi dia takut Musa sebetulnya. Tapi dengan perintah Allah datangi, lalu berhasil menumpas sihir-sihir di kerajaan Firaun itu. Sampai akhirnya Firaun nyerah. Karena Musa bilang, "Bebaskan semua budak-budak yang kau pekerjakan untuk membangun piramid ini dari Bani Israel." Jadi jihad yang paling besar adalah berkata sesuatu yang adil, yang membawa kebenaran di hadapan penguasa zalim. Sama nilainya dengan bapak terbunuh di jalan Allah. Kalau bisa ya Pak ya. Ini kadang-kadang kita jadi penguasa, jadi RT, jadi RW gitu. Lalu di atas kita ada lurah kita zalim gitu. Nggak mau kita, udahlah, saya mengamankan diri saya sendiri. Nah, itu yang terjadi selama ini. Itu jihad pertama. Jihad yang paling utama ada lagi, yaitu ya, afdalul jihad paling utama, an yujahadar rajulu nafsaha wa hawa. Adalah orang yang sanggup melawan hawa nafsunya sendiri. Orang yang sanggup melawan dirinya sendiri. Jadi kita ini kan tiap hari selalu ada godaan, Pak, untuk berbuat sesuatu yang di luar syariat atau maksiat lah. Tapi orang yang berhasil mengurangi itu, bahkan udah nolin lagi, saya nggak mau begini, saya orang Islam gitu. Itu jihad yang paling gede. Itu jihad yang paling gede. Bahkan seorang ulama berkata, di antara berbagai ketaatan adalah jihad di jalan Allah dengan meninggalkan berbagai kemungkaran. Meninggalkan berbagai kemungkaran nggak bisa dilakukan kalau kita nggak bisa melawan diri kita sendiri. Jadi jihadul akbar sebenarnya adalah bukan tadi perang, bukan pula kita ngomong sama penguasa. Jihad paling tinggi dengan diri kita sendiri adalah kita melawan hawa nafsu kita. Dan itulah yang terjadi di bulan Ramadan sebetulnya. Terjadi kita melawan diri kita. Nah, itulah kira-kira makna jihad dan kedudukannya dalam agama ini, dan kita diperintah ya
Yang pertama tadi kita diperintah untuk jihad, jangan sampai kita meninggalkan jihad. Apa arti jihad? Bersungguh-sungguh dan fokus dengan dua hal, dengan diri kita untuk berislam ini dan dengan harta kita yang kita miliki. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jamaah kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dijelaskan di surat Al-Sad ya, perintah untuk berjihad. Kemudian di Al-Taubat itu ancamannya ya, ancaman berjihad. Iya. Terus dalam hadis itu saya pernah dengar kalau termasuk mengawini janda itu termasuk berjihad. Iya. Iya, iya. Apakah saya minta pencerahan? Saya nanya balik dulu, Bapak berani nggak untuk mengawini janda? Nggak, kalau Bapak nggak berani, Bapak berarti belum berjihad. Kan saya balikin dulu. Tapi kalau Bapak mau tahu jawabannya apa itu jihad apa tidak gitu. Kalau kesungguhan Bapak mengawini janda karena seperti Rasulullah, itulah jihad. Rasulullah itu mengawini sampai 7 janda. Dan janda yang dikawini Rasulullah minimal umurnya 60. Sa'odah, istri ketiga Rasulullah setelah Aisyah, umurnya 66 dan kulitnya hitam karena orang Habsyah, orang Ethiopia. Rasulullah mengawini dia. Kalau dibilang Rasulullah itu nafsu besar, apa nafsunya orang terhadap orang kulit hitam? Janda pula, anaknya 7 pula, hidup semua anaknya. Kalau dia pengen yang 2 putih. Makanya itu. Enggak, jadi motifnya yang dilihat. Dia jambu batut ya. Motifnya dilihat Pak Heri. Kalau yang dimaksud janda itu adalah janda yang memang kita menikahi dia dalam rangka menolong. Ya memang kita nanti juga misalnya mohon maaf ya, berjima dengan dia janda itu karena itu hak kita sebagai suami istri itu. Tapi apakah Bapak emang begitu itu misinya? Ini ada janda umur ditinggal mati lakinya, dia nggak punya kerjaan, dia janda, kesian. Saya mau kasih modal lah, tapi kalau kasih modal fitnah tidak ada orang, saya nikahin aja. Anak-anaknya saya sekolahin semua. Itu mulia sekali, itu berjihad dengan harta sekaligus dirinya. Karena dengan diri kenapa? Karena Bapak berarti mesti terus terang pada istri yang pertama kan. Maaf, saya ngawinin janda ini untuk menolong, Mah. Harta kita berlebih, Mah. Diri Bapak belah, 1 buat saya sini, 3 hari buat sono. Itu jihad, Pak. Berarti dia carinya yang jihad. Carinya yang 60, iya. Jihad kalau berani. Tapi mohon maaf, walaupun sah, tapi Bapak menikahi 23, 24 umurnya karena nafsu, itu belum jihad. Karena dengan mudah dilakukan, itu belum jihad. Benar, sama-sama jandanya ya. Tapi yang dilakukan Rasulullah adalah contoh terbaik. Menikahi orang bukan karena nafsu, tapi karena melindungi keluarganya dari fitnah. Gitu. Jadi Rasulullah dia. Makanya Rasulullah disebut dengan mujahidu fi sabilillah haqqo jihadi. Ini orang mujahid. Kata sahabat, ini Nabi ini nanya orang yang berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh haqqo jihadi, sebenarnya jihad. Karena nggak ada yang bisa nyontoh. Jarang yang bisa nyontoh. Gitu. Itu Pak Heri jawabannya. Jadi dia jihad, lihat motifnya. Karena motif nikah itu ada banyak. Dan boleh semuanya. Dalam surat An-Nisa ayat berapa itu Pak? Yang boleh kamu menikahi seorang wanita dengan harta yang kamu yang berlebih hanya untuk kamu tidak terjebak dalam zina. Boleh. Tapi orang-orang Syiah mengambil ayat ini sebagai ayat nikah mut'ah. Bayar, sah, gitu-gitu, besoknya cerai. Nah itu orang Syiah. Kalau kita, ini ayat ini boleh. Artinya kita berlebih harta kita. Tapi tetap Pak, halangan orang Indonesia untuk menikah lagi itu, apalagi menikah orangnya yang misalnya bukan kayak Pak Derajat gini. Kalau itu kan duda mati, ya duda ditinggal mati. Misalnya kita nih yang masih punya istri, mau menikahi janda itu, halangannya satu, takut sama istri yang pertama. Padahal kita nggak wajib minta izin, tapi wajib memberitahu, kan gitu. Minta izin nggak, istri nggak berhak untuk melarang.
Tapi kita wajib memberitahu. Entah kapan beritahunya. Kenapa? Karena ketika perkawinan kedua ini ada anak atau nggak ada anak misalnya, lalu kita mati, dia berhak dapat waris nih istri. Apalagi anak dapat waris. Lah kalau nggak bilang-bilang sama yang pertama, gimana? Terus nanti kita dikubur nih, lalu ada yang ngelayat di kuburan kita, anak kecil 2 sama perempuan muda 1 gitu. Kamu siapa? Saya istrinya. Apa nggak perang kan masih hidup? Jadi jihad kita nggak kelihatan Pak, cemen. Makanya kalau untuk jihad yang benar-benar, nih janda mau saya kawinin, niatnya saya mau menolong. Oke. Jihad saya yang kedua, saya bilang yang pertama, Mah, saya mau nikah lagi, terserah mama. Nah gitu, kalau berani biasanya kita kan takui, penakui. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Atau waktu minta izin bawa helm tuh loh Pak, siap-siap bilangnya saya mau kawin lagi. Nah kalau ada baru udah aman gitu Pak. Jadi dia bisa dibilang jihad kalau memang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang make everybody happy. Bukan cuma membuat diri kita sendiri yang happy, everybody happy. Baik istri yang kita madu happy, istri baru kita happy karena dia mendapatkan rahmat dari Allah melalui bapak, dapat rumah baru. Nggak apa-apa soal bapak mengelon dia tiap hari, udah apa-apa. Tapi dapat rumah baru, dapat mobil baru, anak sekolah semua, tiap hari nggak kelaparan. Itu kan jihad kita. Berapa duit tuh untuk urus begitu? Ini kadang-kadang kitanya yang curang. Nikahin janda muda lagi, tapi ngasih cuma pulsa doang, tiap minggu pulsa 20.000. Tapi minta klonnya tiga kali sehari. Wah, bukan cemen, bukan. Berarti ada yang namanya jihad, ada yang namanya cemen. Mana orangnya? Berarti udah cukup gila tuh sering banget ngajak jihad. Jihad bodoh gitu. Oh itu jihad namanya, oh iya. Hunting namanya, bukan jihad. Gitu. Ada lagi nggak? Ya, silakan. Terkait dengan kalau tadi dari penjelasan itu kan jihad itu hampir di semua aspek kegiatan kita yang Betul. sungguh-sungguh ya, Ya. diri dan harta. Nah, kalau tadi ada membelanjakan harta Ya. yang di jalan Allah, itu kan sering dimaknai ketika belanja itu hanya misalnya kita untuk membantu masjid atau apa, kan? Apakah kalau seperti tadi beli beras, beli makanan buat keluarga, Iya. itu tidak termasuk di jalan Allah, membelanjakan harta di jalan Allah? Iya. Hanya itu Pak intinya. Ya, itu makna nafkah kedua memang. Tapi itu kalau kita sebagai nafkah, artinya nafkah artinya kita membelanjakan untuk keluarga. Itu jihad. Termasuk karena fisabilillah. Yang saya maksud gini loh, Bapak membeli sesuatu yang tidak karena Allah, memang mau Bapak beli. Lagi naik motor, aus, beli teh botol, beli itu aja. Atau beli jaket yang Bapak senang, itu kan bukan jihad fisabilillah. Bukan infak fisabilillah. Tapi infak fi ghairi fisabilillah, untuk kepentingan dunia Bapak itu. Tapi kalau nafkah untuk anak istri, itu ada lagi Pak. Aduh, saya dulu apalah di sini. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kau infakkan untuk di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabati. 1 dinar yang kau infakkan untuk membeli budak, membebaskan budak. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, a'zamu ajrun. Sangat besar lebih besar pahalanya ketimbang yang lain-lainnya. Jadi yang untuk keluarga itu lebih besar pahalanya. 1 keringat yang keluar karena Bapak bekerja keras, entah nyangkul, entah jual cendol, entah apapun juga itu, 1 keringat, tapi hasilnya halal dan untuk keluarga. Itu keringat itu ada jadi saksi Bapak di surga nanti, di hari kiamat. Ini orang pernah capek-capek untuk ini. Di rumah juga itu, istri yang goreng masakan di dapur itu keringatnya juga jadi saksi itu. Jadi sama-sama Bapak nafkahin ininya, tapi yang jelas kita sebagai pencari nafkah, kalau mau dikatakan jihad, harus bawa harta halal. Nggak boleh dari kentin,
nggak boleh dari main judi, nggak boleh dari apapun yang itu, karena itu sama dengan aksaro hajaro jahannam fi butunihim, menambah bara api neraka jahanam di perut mereka. Nah fungsinya apa itu? Gini Pak, orang kalau di dalam perutnya udah ada bara api neraka jahanam, itu kerekam sampai di yaumil mahsyar. Di padang mahsyar, waktu kita dikumpulin, itu ada malaikat namanya malaikat azab. Ada 2 malaikat yang berkeliaran, malaikat azab, malaikat surur. Malaikat surur itu yang melayani orang-orang yang lagi nunggu dihisab. Wah, dikasih es krim, kasih sate. Malaikat azab, dia melihat ada orang di perutnya ada dosa apa enggak nih. Itu tadi yang ditaruh makanan haram. Nah, ada dihajar pada situ. Dihajar, dihabisin. Habis dihajar bini kita sama anak-anak kita, dicari kitanya. Mana nih yang nyari nafkah? Yang ngetet kemarin. Dicari Pak, enggak bisa ngumpet gitu. Nah, itu fungsinya. Maka kemudian Allah juga menolong orang-orang seperti ini dengan berkata, yukafir anhu sayi'atihim. Saya tutupi dosa mereka. Yukafir itu menutupi. Belum mengampuni, baru menutupi. Maksudnya menutupi dari pandangan malaikat azab di hari mahsyar. Pada istri dan anak kita yang nggak ikut-ikutan cari makanan haram, cuma menikmati doang. Ya mereka kan nggak mungkin di ACP sampai dengan orang yang mencari gitu. Jadi gitu Pak Tri, menafkahi untuk keluarga adalah jihad juga. Pak RW itu nyari nafkahnya dengan nganter itu apa, nyewa orden tunggal, tenda, ya, acara segala macam. Jihad. Semuanya kita ini jihad. Kembali lagi, jangan sampai cari penghasilan yang haram. Mohon maaf nih, misalnya di antara Bapak ada security satpam, tapi satpam bar, kerjanya nganterin PSK-nya pulang, ngawal gitu. Haram. Ya, karena berlaku kaidah fikih, asyirku fi syarri syarru. Berserikat dalam jahat sama jahatnya. Iya. Jadi bersekutu dalam kejahatan sama jahatnya dengan yang melakukan. Ya. Jadi backing koruptor, ya udah sama jahatnya. Jadi cari harta, benar-benar diteliti, masukin harta ke mulut kita dan ke mulut anak kita, istri kita, harta yang halal. Itu jihad. Gitu berarti. Ada lagi Pak? Yang pertama soal janda tadi, kedua soal nafkah. Ada lagi? Ketiga janda lagi Pak. Pak Hendra jangan sampai ini harus dibilang kecepatan nih nanya di soal lagi aja. Ada Pak? Lagi? Ini Pak. Silakan Pak lanjut. Ini orang tadi Muslim Pak. Ya. Terus jadi non-Muslim. Muslim ya? Oke. Murtad ya? Murtad. Terus kita bilangin, dengan kamu masuk lagi itu Muslim. Kita itu termasuk dia Pak. Kita ngasih tahu dia. Iya. Balik lagi lah. Gitu. Jangankan begitu Pak. Misalnya ada orang dengan baik-baik nih. Orang masuk Islam gara-gara lantaran mendengarkan ceramah kita itu. Maka kita termasuk udah jihad. Apalagi Bapak mengusahakan orang yang keluar dari Islam masuk lagi gitu kan ya. Itu jihad. Jihad. Asal caranya. Kadang-kadang kita caranya maksa ya. Baik-baik gitu. Pokoknya pakai prinsip Al-Quran. La ikraha fiddin. Gak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana muslimin minal ghoi. Telah jelas yang mana yang benar, yang mana yang salah. Udah jelas. Jadi kalau dia keluar dari Islam atas kesadaran sendiri silakan. Yang payah kita ngajak orang yang keluar dari Islam dipaksa. Artinya dipengaruhi orang, diculik oleh orang Kristen, diperkosa jadi Kristen dia. Nariknya susah Pak. Tapi kalau Bapak bisa berjuang untuk dua-duanya, baik yang maupun sukarela maupun dipaksa gitu, Bapak berjuang narik lagi itu jihad yang besar juga. Karena kita menarik dia dari neraka. Nah, dalam Ali Imran 185 ya, 85 disebut, wa ma yabtaghi ghairil islami dina fala yuqbala minhu.
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya, jadi memilih Buddha itu, maka dia termasuk orang yang enggak diterima amalannya dan di akhirat masuk neraka. Lalu kita narik dia berniat menghindari dia dari neraka. Hebat Pak, jihad. Cuman kita mesti sadar ini begini, kalau kita mau menarik orang dari jurang, kita bobot kita mesti lebih berat daripada dia. Kalau kita lebih ringan, kita yang ketarik. Kan gitu logikanya, sama. Kalau kita mau narik orang yang enggak mau di Islam, kita tarik lagi, kita mesti lebih banyak ilmu mengenai Islam daripada dia. Baru kita bisa pengaruhi. Karena kita memberi warna pada orang. Jangan kita mohon maaf nih kalau istilah Pak Hedi masih cemen, udah nasihatin orang, malah orang itu bilang Bapak salah, begini ayat Pak, nah kita bimbang gini, akhirnya kita yang ketarik sama dia. Gitu Pak Derajat. Jadi termasuk jihad juga, banyak jihad tuh Pak, asal kita sungguh-sungguh. Terima kasih. Iya, ada lagi? Pak Hedi udah puas menjadi, udah. Biasa memuaskan. Ya boleh, jihad boleh. Pakai telepon aja nyobain ini. Masih ada lagi nggak? Kalau udah ada kita tutup, nanti kita lanjut di luar ya. Demikian, terima kasih kepada guru kita Ustaz Wahyu Sejuki telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Amin. Kita tutup kajian pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.